Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita akan beribadah secara serentak dalam kebaktian keluarga bersama pada sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada malam hari ini yaitu di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Namun sebelum teks ini kita belajar bersama, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini dalam kebaktian keluarga secara serentak di Jemaat GKI Pintu Elok Pontianak, kami akan membaca dan belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kami agar apa yang kami baca dan kami pelajari bersama pada malam hari ini kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan teks ini untuk Bapak Ibu Saudara di bawah perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan dan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Berbahagia buat kita yang mendengar serta melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita melihat dari teks ini ada dua gambaran tentang hamba-hamba. Maksud hamba-hamba di sini adalah tuan yang bepergian dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kepada hamba-hambanya untuk dilakukan. Maka jika Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam teks ini dari pasal 24 berbicara tentang banyak hal berhubungan dengan kehidupan manusia supaya berjaga-jaga di dalam kehidupan. Seperti di ayat 37 sampai 44 berbicara tentang hal berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan oleh Tuhan kesempatan, waktu untuk berada di tengah-tengah dunia. Tuhan memberikan pesan buat dunia melalui firman-Nya, termasuk apa yang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pada malam hari ini, yaitu hamba yang setia dan hamba yang jahat. Beberapa waktu lalu di kebaktian minggu kita sudah mempelajari tentang hamba yang setia dan yang tidak, sebagaimana menerima 5, 2, dan 1 talenta. Dan pada malam hari ini pun juga Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya melalui firman-Nya masih dalam konteks hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dua gambaran ini merupakan gambaran gereja, gambaran orang percaya di masa kini, bahwa ternyata tidak semua Bapak Ibu Saudara dan saya yang sepenuhnya melakukan firman Tuhan, yang sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada banyak kita juga yang mengabaikan, melalaikan untuk melakukan
firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka di sini bagi hamba yang setia, gambaran orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia disebut dan dijuluki sebagai hamba yang baik dan setia. Sedangkan hamba yang jahat digambarkan sebagai mana orang yang berdosa, orang yang tidak menuruti firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tetapi yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Maka Bapak Ibu Saudara memperhatikan kalimat terakhir di dalam ayat yang terakhir atau ayat 51. Ketika Tuhan itu datang dan mendapati hamba yang jahat ini, dikatakan bahwa Tuhan itu akan membunuh dan hamba yang jahat ini akan senasib dengan hamba lain yang telah dibunuh oleh hamba yang jahat tadi. Gereja diperhadapkan dengan keadaan ini. Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus diperhadapkan pada keadaan ini. Apakah kita sungguh menjadi hamba yang baik dan setia yang melakukan firman Tuhan, atau kita masih kompromi, atau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah? Satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya ingat, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali tidak ada yang mengetahuinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya yakin bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, yakin Tuhan memberkati saudara. Tetapi jika saudara melalaikan untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka ayat-ayat terakhir atau ayat 51 bagian terakhir berkata, lemparkanlah dia di tempat yang terdapat ratap dan kertakan gigi. Berarti itu diserahkan kepada siksaan yang kekal. Maka malam hari ini dalam kebaktian bersama atau kebaktian keluarga bersama secara serentak ini, kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memilih. Mau menjadi hamba yang setia atau mau menjadi hamba yang jahat. Jika menjadi hamba yang setia, maka Bapak Ibu Saudara dan saya menerima predikat hamba yang baik dan setia. Dan jika tidak, kita akan dilemparkan di tempat yang paling gelap, yang terdapat ratap dan kertakan gigi. Renungan singkat ini meyakinkan kita, renungan singkat ini mengingatkan kita bahwa betapa Tuhan peduli atas hidup kita. Maka Dia berikan perintah agar saudara dan saya lakukan di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan firman-Nya buat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.